I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Diva Salsabila dengan NIM 2301316056672 dari offering A17. Di sini saya akan membahas masalah tentang furu'iyah yang terkait dengan hukum bersentuhan kulit antara pria dan wanita dalam 4 mazhab fikih. Dalam kajian fikih terdapat 4 mazhab yang terkemuka. Mazhab tersebut adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hambal. Yang pertama ada mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini merupakan salah satu imam tertua. Beliau termasuk perintis mazhab fikih yang lebih suka menggunakan pendapat. Imam Abu Hanifah ini dijuluki dengan mujtahid mutlak, yang berarti mujtahid yang independen dalil-dalil dan argumen sebagaimana imam-imam yang tidak mengikuti mazhab lain. Dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanafi ini berpendapat bahwasanya masul marati layan kusu al wudu, yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seseorang tersebut keluar mazi. Nah, mazi sendiri ini merupakan cairan yang keluar sebelum sperma. Pengikut mazhab ini ada di Turki dan India. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaq yang berisi tentang sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki ini mengambil dalil dan argumentasi. Imam Maliki ini lebih mengutamakan tradisi penduduk Madinah pada waktu itu. Karena Imam Malik yakin bahwa penduduk Madinah lebih mengerti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian besar penduduk Madinah merupakan keturunan sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tahu kebiasaan beliau. Pengikut mazhab Imam Maliki ini paling banyak ada di Afrika seperti di Tunisia dan Maroko. Dalam pandangan mazhab Imam Maliki ini, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudhu kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika bersentuhan biasa seperti kebiasaan yang ada di Indonesia, bersalaman dengan tidak disertai dengan syahwat, tidak membatalkan wudhu. Dan yang ketiga ada mazhab Imam Al-Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini paling banyak berkembang di Mekah pada abad 14 Hijriyah. Nah, sebagian besar masyarakat dan ulama di Asia Tenggara yang beragama Islam mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i ini berada di tengah-tengah ya. Karena mazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram maka membatalkan wudhu, sedangkan dengan sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Nah, mahram ini adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Baihaqi dengan bunyi yaitu mencium istri dan menyentuhnya termasuk mula masah.
Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya untuk wudhu. Dan yang keempat ada mazhab Hanbali. Raja Arab Saudi Malik Abdul Aziz pernah menegaskan kepada penduduk Mekah bahwa mazhab yang dianutnya adalah mazhab Hambali. Namun beliau tidak melarang mazhab lain yang berkembang di Mekah. Dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hanbali ini berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu. Sedangkan jika tidak disertai dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.